Saya akan coba demokan bagaimana cara membuat tanda tangan digital. Dalam hal ini yang akan saya gunakan aplikasinya adalah Adobe Acrobat Reader. Nah, Adobe Acrobat Reader DC yang saya gunakan ya. Nah, di sini. Untuk membuat tanda tangan digital ini, saya gunakan Adobe Acrobat Reader DC. Nah, rekan-rekan semua, untuk membuat tanda tangan digital, sebenarnya yang biasa kita gunakan adalah tanda tangan biasa. Ada yang kita bikin langsung di aplikasinya atau kita tanda tangan secara manual, di scan. Setelah ada gambarnya, kemudian kita masukkan kepada dokumen yang akan kita ditandatangani, atau kita crop dari dokumen yang pernah ditandatangani sebelumnya, kemudian kita masukkan ke dalam dokumen yang baru gitu. Nah, karena sifatnya penempelan ya gambar tanda tangan ke dalam dokumen, sehingga hal ini bisa dilakukan dengan cara yang sama, di crop ya oleh orang lain, sehingga tanda tangan kita bisa disalahgunakan. Ya, karena ditempel begitu saja, kita tidak akan bisa memastikan apakah tanda tangan ini adalah tanda tangan betul yang ditandatangani oleh kita atau oleh yang bersangkutan, atau ini hasil pemalsuan dari dokumen lain yang pernah ditandatangani oleh kita dan dipalsukan oleh orang lain dengan cara di cropping tadi gitu. Nah, beda halnya kalau kita ditandatangani secara digital dengan sertifikat, sehingga nanti bisa divalidasi. Nah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana tanda tangan digital bersertifikat dengan tanda tangan yang tidak bersertifikat. Saya tunjukkan dulu bagaimana tanda tangan yang tanpa sertifikat dulu ya. Oke. Nah, di Adobe Acrobat Reader di sini kita bisa gunakan menu tools. Di sini ada fill and sign. Kemudian kita coba pilih dokumen yang akan kita tanda tangani. Misalkan saya demokan dengan contoh file ini ya. Untuk menandatanganinya kita pilih fill and sign. Nah, misalkan seperti ini. Nah, untuk menandatanganinya cukup kita pilih di sini sign. Ya, kalau ada tanda tangan yang sudah ada Anda bisa gunakan. Kalau mau bikin, kita kalau sudah ada kita hapus dulu, kemudian kita bikin yang baru. Nah, misalkan seperti ini. Ada yang bisa diketik dengan menggunakan nama, nah, seperti ini, ya. Atau kita gunakan penggambaran, ya, menggambar tanda tangan, atau kita menggunakan image. Image ini adalah tanda tangan yang sudah kita coba buat, di scan, dan kemudian filenya tinggal ambil. Nah, itu kalau pakai image ya. Nah, kalau mau gambar sendiri boleh. Misalkan kita gambar di sini, contoh misalkan seperti inilah. Ya, nah, light. Nah, tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, setelah ini kita simpan. Udah selesai. Ya. Nah, tanda tangan seperti ini tidak bisa divalidasi apa-apa. Kalau misalkan ini kita close, ya, kita simpan, ya, kemudian kita tampilkan kembali, misalkan, nah seperti ini tidak bisa diapa-apain, ya cuma gini aja. Nah, tanda tangan seperti ini oleh orang lain itu bisa di crop, ya, di crop, diambil, kemudian ditempelkan ke dokumen yang lain, sehingga akan tidak bisa dibedakan ya mana yang betul-betul ditandatangani oleh kita atau hasil pemalsuan gitu ya. Karena tidak ada identitas atau validasi tertentu yang terdapat di dalam tanda tangan tersebut. Nah, bagaimana kalau
tanda tangan bersertifikat. Nah, kita gunakan di dalam aplikasi ini diawali dengan kita masuk ke menu preference. Nah, di menu preference ini cari di sini ada signature. Kemudian kita pilih di sini ada ID ya identitas, identity, more. Nah, ini kebetulan dulu sudah pernah saya bikin. Untuk mulai yang baru kita tekan di sini plus ya. Untuk bikin yang baru di sini new digital ID. Kemudian next. Kita isi dulu data kita. Ya, misalkan saya masukkan Syarik dan unitnya misalkan Prodi D3 Sistem Informasi. Oke. Kemudian organisasi namanya Universitas Telkom. Emailnya misalkan inilah 1kusna@gmail.com. Ya, country-nya kita cari Indonesia. Nah, oke, algoritmnya biarin saja, ini juga dibiarin. Next. Nah, kita simpan. Mau di mana? Ini file ini disimpan agar nanti kalau misalkan kita ganti komputer, kita install lagi Adobe Acrobat Reader-nya, kita bisa ambil ID ini untuk digunakan ya. Nah, kita masukkan password yang gampang aja untuk demo ini. Oke. Kalau sudah finish. Nah, sudah terbuat. Di sini Syarik Adnan Hamidan. Oke, close saja. Ini di oke. Nah, kita sudah punya ID ya. Kalau kita lihat lagi ID-nya ya di signature tadi. Nah, di sini. Nah, oke, ini lagi. Nah, ini kalau yang Syarik ini dilihat detailnya, nah itu seperti ini. Ya. Valid from 2020 per hari ini kita buat dan masih valid sampai 2025. Ya, 5 tahun. Nah, ini detailnya dan seterusnya ya. Oke, begitu. Nah, terus itu baru ID-nya. Kemudian bagaimana kita menambahkan tanda tangannya. Nah, untuk membuat tanda tangannya, kita tidak menggunakan yang ini, tapi kita gunakan yang sertifikat ini ya. Oke. Nah, untuk mulai membuat tanda tangannya, pilih di sini digital sign. Nah, di sini misalkan ya buat area penandatanganannya. Nah, ini muncul ya, sign with digital ID. Nah, kita gunakan yang ini, continue. Nah, ini tanda tangan yang sebelumnya pernah ada di sini. Nah, kita pilih create aja. Create. Nah, di sini ada pilihan include text. Mau berbagai macam Anda boleh setting ya, ada locationnya, ada logo dan seterusnya, tapi saya lebih suka cukup nama dan tanggal saja. Kemudian bisa berupa teks, bisa berupa gambar ya, tanda tangan ini, bisa juga image ya, sama image ini bisa tinggal di browse, dicari image yang ya tanda tangan yang pernah di scan gitu ya, kayak tadi. Nah, ini saya akan buat tanda tangan, misalnya tanda tangannya seperti ini ya, apply. Oke, nah seperti itu, kemudian save. Nah, untuk menambahkan tanda tangan ini ke dalam dokumen,
kita harus masukkan di sini password yang tadi ketika bikin ID kita buat, ya. Kita masukkan passwordnya atau pinnya. Oke, kalau sudah, nah kalau passwordnya benar, maka tombol sign-nya akan aktif. Ya, kalau salah tidak akan aktif. Oke, sign saja. Nah, ini kita diminta menyimpan dokumen yang sudah ditandatangan. Ya, kita isi ttdok misalkan ya, tambahannya. Oke. Nah, kita sudah menandatangani secara digital. Ya. Nah, ini saya tadi contohkan namanya beda. Nah, kalau diklik, nah di sini akan muncul seperti ini. Nah, ini sertifikatnya bisa dicek ya. Seperti ini. Nah, muncul. Ya, validate signature-nya. Seperti close. Oke. Nah, kalau ini enggak muncul itu. Ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Yang dilihatnya seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Ya, bagaimana pembuatan digital signature atau tanda tangan digital dengan cara biasa atau dengan menggunakan sertifikat atau ID. Nah, ketika dokumen ini dikirim ya ke orang lain, nanti orang lain itu akan begitu mengklik dokumen ini, dia akan otomatis menginstalkan ID kita, dan ini bisa dicek ya, oh valid atau bukan ya. Gitu tutorial untuk membuat tanda tangan digital ya. Semoga bermanfaat. Wassalam.